Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Suri Vlog. Kali ini teman-teman semua kita ajak berkunjung ke Palereman Agung Srigati Ngawi. Palereman Agung Srigati Ngawi merupakan salah satu tempat wisata spiritual yang terletak di Alas Ketonggo, Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Tempat ini dipercaya sebagai petilasan atau tempat istirahat Prabu Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit, sebelum beliau bertapa dan menghilang di puncak Gunung Lawu. Palereman Agung Srigati berupa sebuah bangunan kecil yang di dalamnya terdapat gundukan tanah yang diselimuti kain kuning. Kain ini diganti setiap tahun pada bulan Suro dalam sebuah ritual yang disebut ganti langse. Ritual ini diikuti oleh kirab budaya yang melibatkan gunungan, bendera merah putih, dan seniman-seniman Ngawi. Palereman Agung Srigati juga dianggap sebagai pintu gerbang menuju alam gaib Gunung Lawu, tempat tinggal makhluk-makhluk halus. Banyak orang yang datang ke tempat ini untuk berziarah, berdoa, atau mencari berkah. Palereman Agung Srigati Ngawi merupakan salah satu warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dihormati sebagai bagian dari sejarah dan kepercayaan masyarakat Ngawi. Ada 9 tempat di Alas Ketonggo Ngawi yang dipercaya petilasan Raja Brawijaya V. Tempat-tempat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada Palenggahan Agung Srigati. Palenggahan Agung Srigati merupakan sebuah bangunan kecil yang di dalamnya terdapat gundukan tanah yang diselimuti kain kuning. Tempat ini dipercaya sebagai tempat istirahat Prabu Brawijaya V sebelum beliau bertapa dan menghilang di puncak Gunung Lawu. Sebelum lanjut, saya mengisi buku tamu dulu ya kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang mau berkunjung ke sini, ada tata tertibnya ya. Bisa dibaca sendiri di video ini. Serta jangan lupa untuk mengisi buku tamu. Alas Ketonggo ini sangat luas ya teman-teman. Di Palereman Agung Srigati sendiri ada 9 tempat yang dianggap sebagai petilasan Prabu Brawijaya V. Di Palenggahan Agung Srigati sendiri ada beberapa titik ya sebenarnya teman-teman. Selain bangunan yang awal tadi, Palenggahan Agung Srigati sendiri ada beberapa bangunan yang masih berkaitan. Termasuk ini ya teman-teman, yang merupakan tempat penanggalan mahkota dan baju kebesaran Prabu Brawijaya V. Sebelum moksa, beliau menanggalkan jubah kebesarannya serta mahkota kerajaannya. Dan di tempat inilah beliau bertapa kemudian moksa. Kita lanjut ke patilasan berikutnya ya kawan-kawan. Di sini ada Palenggahan Soekarno. Palenggahan Soekarno ini merupakan sebuah bangunan kecil yang berada di sebelah utara Palenggahan Agung Srigati. Tempat ini merupakan tempat bertapa Presiden pertama kita, Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yang mencari wangsit dan petunjuk dalam membangun negara. Kita lanjutkan perjalanan berikutnya yaitu menuju patilasan Korigabit. Korigabit merupakan sebuah gapura batu yang berada di dekat Palenggahan Agung Srigati. Dan di sebelahnya ada Punden Legak Kecak, sebuah punden yang berada di dekat sebuah sungai. Di dalam punden ini juga terdapat gundukan tanah. Gundukan tanah ini dipercaya keramat oleh masyarakat sekitar. Kita lanjutkan perjalanan ke patilasan berikutnya ya teman-teman. Di urutan berikutnya ada Kali Tempur atau sering disebut Kali Tempuk. Kali Tempur merupakan sebuah sungai yang dipercaya sebagai tempat mandi dayang-dayang berselendang. Sungai ini merupakan pertemuan dua sungai aliran dari Gunung Lawu, yaitu Sungai Ketonggo dan Sungai Cangmalang. Tempat ini juga sering dibuat semedi ritual dan ruatan. Dari sini saya melanjutkan perjalanan untuk menuju ke patilasan berikutnya. Patilasan berikutnya tidak jauh dari Kali Tempur ya kawan-kawan. Di patilasan berikutnya terdapat Punden Tugu Emas.
Punden Tugu Mas ini merupakan sebuah punden berbentuk tugu yang berada di tengah hutan. Tempat ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus yang menjaga alas ketonggo. Tidak sedikit juga para peziarah yang melakukan ritual baik semedi maupun berdoa berjamaah di tempat ini untuk mencari berkah. Itu tadi ya kawan-kawan beberapa patilasan yang berada di alas Ketonggo Ngawi. Next time kita ulas lagi ya. Masih ada beberapa tempat yang belum kami kunjungi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share serta subscribe ya.